Selamat siang pemirsa, perlu kami informasikan hari ini Selasa 13 Agustus 2024 Bang Kumis bersama sejumlah media sedang berada di kawasan Kecamatan Sukaresmi, tepatnya di Kampung Simpang, Desa Kubang Kampil. Perlu kami informasikan, Desa Kubang Kampil ini adalah salah satu desa yang jalannya dilalui oleh kegiatan atau aktivitas proyek jalan tol Serang Panimbang. Dan hari ini pun Bang Kumis akan mencoba untuk menyelusuri dampak-dampak dari lingkungan yang selama ini disuarakan oleh masyarakat. Apakah memang itu betul atau tidak, tapi yang jelas Bang Kumis akan mencoba mencari informasi dari sejumlah pihak dan dari pihak perusahaan tol sendiri yang memang mendapatkan paket tender di kawasan Pandeglang ini. Dari Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Pemirsa, seperti yang Anda saksikan, hari ini Bang Kumis ada di kawasan Desa Kubang Kampil, di mana Kubang Kampil ini salah satu desa yang memang menjadi akses jalan menuju proyek jalan tol. Dan hari ini seperti hari-hari sebelumnya juga ada pelebaran jalan dan pemerataan akses jalan. Yang sebelumnya ini jalan sangat berlubang dan sempit, dan hari ini nampak terlihat pihak perusahaan terus untuk membenahi akses jalan yang menuju ke Sukaresmi sana. Seperti inilah. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Nama siapa Pak? Saya Samburi. Alamatnya? Alamat Kampung Sabang. Kampung Sabang ya. Ya. Nah Pak, hari ini terlihat Bapak lagi sibuk sama teman-temannya ya. Ini lagi ada kegiatan apa sih Pak? Ya, pada hari ini saya mengadakan kegiatan pengurugan jalan, Pak. Pengurugan jalan. Ya. Emang sebelumnya kayak apa jalan Kubang Kampil ini Pak? Memang sebelumnya ya banyak lubang-lubang gitu, Pak. Untuk pelebaran sendiri dilakukan nggak Pak? Ya dilakukan sih bagi yang sempit gitu ya. Oh gitu ya. Ada penambahan. Belum ada proyek jalan tol, jalan Kubang Kampil menuju Sukaresmi bagaimana Pak? Waduh Pak, sebelum ada akses jalan tol ini, akses dulu itu rusak Pak. Rusak, mobil juga nggak bisa lewat. Nah setelah ada jalan tol, Alhamdulillah, banyak positifnya Pak daripada negatif. berarti jalan kan ada statusnya ya? Iya. Ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, termasuk jalan nasional. Nah kalau Bapak berdiri ini termasuk jalan apa Pak? Jalan kabupaten. Jalan kabupaten? Iya, harapan saya setelah udah ada tol kayak gini, akses udah sesuai ya, udah bagus lah. Bagus sebelum. Kalau udah selesai dilewati jalan tol, mudah-mudahan dari pemerintah kabupaten segera cepat dicor supaya lalu lintas ini enak aksesnya. Dengan adanya katanya ada keluhan debu atau hal-hal kebersihan bagaimana itu Pak? Itu mah biasa Pak, biasa. Karena sekarang lagi dikerjain penyiraman kan ada ya. Ya namanya pro kontra sih ada Pak, tapi banyak positifnya daripada negatif. Pak sebagai warga masyarakat Kubang Kampil, di mana di desa Bapak kan ini ada satu aktivitas kegiatan pelaksanaan jalan tol Pak. Betul. Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya akses yang jalan di Kubang Kampil ini kan dilalui Pak? Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Saya ucapkan terima kasih khususnya warga masyarakat Desa Kubang Kampil. Dari awal saya berkecimpung di bidang lintasan, bisa dikatakan akses dari Cibungur sampai ke Patia. Khususnya yang di lintas ini Desa Kubang Kampil, ajas manfaat sangat bisa dikatakan luar biasa Pak. Karena memang dari awal jalan seperti ini agak prihatin. Tapi dengan adanya proyek KSO Tol ini, warga masyarakat bisa dikatakan sangat memanfaatkan, banyak bermanfaatnya gitu Pak. Terutama tentang jalan yang tadinya kualitasnya rendah, pada berlubang, terus strukturnya masih belum maksimal. Sekarang itu bagaimana Pak? Sekarang saya ucapkan terima kasih tentunya ke pihak K3 karena memang jalan tersebut yang berlubang sekarang sudah terus setiap lubang-lubang itu diratain, artinya terawat gitu Pak. Belum Pancang ini melaju ke proyek,
Yang jelas dari pihak perusahaan ada penyiraman dulu di depan, baru proyek ini ataupun pancang ini mengiringi penyiraman tersebut, Pak. Itu dilakukan apakah memang rutin atau sewaktu-waktu aja, Pak? Rutinitas, Pak, ketika ada masuk jalan ataupun armada besar, jadi penyiraman dulu, rutin setiap pagi, setiap jam. Sebelumnya ini memang jalan Kubang Kampil Patia ini ya sangat labil ya. Di kala musim penghujan banjir dan dasar daripada jalan ini kan lumpur. Nah, maka ketika di musim kemarau juga yang mana ya sangat berlubang sekali. Nah, ketika sudah dilalui, sudah digunakan oleh perusahaan Hutama Karya khususnya yang mana memang selaku pemenang paket. Nah, yang alhamdulillahnya memang sudah ada peningkatan lah Bang Kumis. Ada peningkatan yang mana kendaraan mini gitu kan, minibus yang dahulu tidak bisa untuk melewati karena untuk lubangnya ini terlalu ini ya, sekarang ya alhamdulillah bisa Bang Kumis. Nah, tinggal ini pemerintah daerah, baik desa ataupun kabupaten dalam peningkatan jalan yang tadi dikatakan, harapan Bang Asman bagaimana? Ya, jadi harapannya gini Bang Kumis. Pemerintah daerah agar mengantisipasi dan jangan sampai dibiarkan Bang Kumis. Nah, karena harapan masyarakat khususnya Kecamatan Sukaresmi ini bagaimana akses lintas ya, lintas utama nih Bang Kumis, untuk jalan ini akses lintas utama agar pemerintah segera untuk membangun ya kalau bisa ya, baik betonisasi ataupun peningkatan pengaspalan yang mana akses ini merupakan akses pertanian yang mana mobilitas pertanian, angkutan pertanian ini kan ya sangat sering gitu melewati akses ini Bang Kumis. Di salah satu lokasi satu jalan yang memang sering dilewati oleh alat berat perusahaan jalan tol yang memang saat ini kan sedang berlangsung di kawasan Palurah nih. Ya. Nah, Pak Lurah, kalau boleh tahu sebelum ini kondisi jalannya kayak apa sih? Sebelum masuk PT HK, emang kondisi jalan dari Cibungur Patia khususnya di Kubang Kampil itu sangat labil. Tapi ya alhamdulillah setelah masuknya PT HK, kondisi kulit tanahnya yang tadinya hanya 3 meter sekarang jadi 5 meter. Jadi ada peningkatan kualitas lah untuk sampai dengan saat ini. Nah, terus kalau nggak salah dulu kan banyak yang berlubang banget ya di saat hujan. Itu sekarang bagaimana? Sekarang sudah dilakukan rata karena untuk melintasi oleh kendaraan alat berat yang di belakang saya juga ini ada sumbu 3 ya, sampai dengan saat ini ya tetap masih berlangsung Pak, kaitan dengan perataan jalan-jalan yang jeblok-jeblok itu. Nah, untuk di kawasan Kubang Kampil sendiri ada berapa kilometer Pak? Kubang Kampil sendiri yang dilintasi itu 3,5 kilo. Kebetulan hanya yang ada coran itu cuma 1 kilo, jadi kurang lebih 2,5 kilo itu belum dibetonisasi lah gitu. Nah, untuk status jalan sendiri ini jalan apa Pak Lurah? Kebetulan ini jalurnya statusnya jalur kabupaten yang harus dibangun oleh kabupaten. Nah. Harapannya dengan dibangunnya jalan ini artinya pengerasan sudah dilakukan. Mungkin harapannya karena ini kapasitas kabupaten, maka kami sebagai kepala desa berharap dilakukan betonisasi dari jalur Cibungur sampai Patia tersebut. Dengan adanya kegiatan proyek tol tetap membutuhkan satu akses Pak ya. Ya, Itu untuk penggunaan akses jalan sendiri itu dimulai sejak bulan apa sih Pak? kalau jalannya kita mulai itu di bulan 3 Pak. Di bulan 2-nya itu kita mulai perbaikan di mana hasil survei kita itu ada berapa titik jalan yang tidak bisa kita lewatin dengan menggunakan alat berat. Jadi sebelum mobil-mobil yang pengangkut paku bumi masuk ke jalan akses Cibungur, Sidumuti, Kubang Kampil Patia, jadi kita ada pengurukan dan pemadatan untuk memastikan kendaraan yang kita akses yang kita gunakan untuk bisa dilewati kendaraan berat Pak. Nah, setelah itu ada sedikit pelebaran jalan juga kita buat lebar supaya ada overways, dan kita juga membuat terminal-terminal Pak. Di sini kita ada 6 terminal
Terminal 1 itu ada di Simpang Cibungur, Terminal 2 ada di Kubang Kampil, Terminal 3 juga ada di daerah Kubang Kampil. Terus untuk mengatasi debu, kita setiap hari melaksanakan penyiraman dari Cibungur sampai Patia. Terus kembalinya juga mobil dari dalam juga sebelum keluar kita melaksanakan penyiraman, Pak. Jika ada penurunan, kita langsung menginfokan ke manajemen untuk mengasih batu urukan lagi untuk perbaikan jalan supaya jalan mobil kita ini lancar, juga masyarakat sekitar juga tidak ada yang protes dan mereka juga sangat senang karena jalannya sudah kita bantu untuk memperbaiki. Mereka juga berterima kasih karena adanya proyek ini dan perusahaan ini yang menggunakan jalan ini. Mereka sangat senang bisa lebih senang lah dari sebelumnya gitu, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Nah terus gini Pak, selain dari akses jalan lingkungan kayak debu, termasuk akses jalan yang tadinya becek berlubang, sekarang kita tahu semua kan udah rata nih. Ya. Dan betul apa yang disampaikan Bapak juga, karena Bang Kumis juga sudah beberapa warga pun kami minta bagaimana tanggapan terhadap adanya proyek ini, dan itu menanggapi dengan positif. Untuk sosial, kita sudah beberapa kali melaksanakan yaitu bantuan seperti CSR ke sekolah yang terdampak, Pak, ya, terdampak proyek. Terus ada bangunan yang roboh yang saat kita bangun akses ini dengan getaran vibro, itu sudah ada yang kita bangun kita perbaiki. Ada beberapa rumah yang kita perbaiki. Mungkin CSR mungkin itu yang sudah kita laksanakan, CSR yang bantuan-bantuan yang sudah kita sosialisasi yang kita lakukan mungkin baru itu saja, tapi dampak-dampak dari pemancangan ini juga sudah kita survei, Pak. Dari masyarakat sudah banyak yang melapor ada berapa rumah yang terdampak getaran, jadi itu sudah kita sampaikan ke masyarakat untuk kita perbaiki setelah pemancangan ini berpindah atau selesai gitu, Pak. Mas Arin, bisa dijelaskan kegiatan hari ini, Mas Arin? Ya, hari ini kita bersama tim dari pada perusahaan PT HK KSO, yang dimana perusahaan tersebut yang mengerjakan konstruksi bangunan jalan tol Serang Panimbang, dan melihat daripada akses masuk kendaraan yang membawa alat berat dari Cibungur menuju Patia, yang dimana di sana yang dilaksanakannya pembangunan tol. Namun dari pihak perusahaan pun juga telah melakukan pembenahan terhadap jalan yang tadinya sulit dilalui oleh masyarakat maupun untuk kendaraan yang membawa alat berat, tapi dilakukannya pengurugan di mana ada jalan yang berlubang. Mereka menguruk dengan menggunakan batu agar jalan tersebut bisa dilintasi oleh masyarakat, khususnya untuk membawa hasil bumi yang ada di wilayah kecamatan Patia maupun Sukaresmi, khusus di Kabupaten Pandeglang ini.